Sekolah inklusi. Di dunia yang semakin maju, setiap anak berhak meraih potensi terbaik mereka. Tidak ada yang lebih penting daripada memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, atau emosional, dapat tumbuh dan berkembang bersama. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa anak belajar dengan cara yang berbeda? Mengapa mereka mungkin membutuhkan bantuan ekstra di sekolah atau di rumah? Anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus yang membuatnya unik dan istimewa. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang akademik, tetapi tentang pembentukan karakter. Di sekolah inklusif, Peserta didik belajar menghargai perbedaan, bekerja sama dalam keberagaman, dan saling mendukung dalam setiap langkah mereka. Sekolah inklusif adalah tempat di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang, dapat merasa diterima. Inilah sekolah inklusif, tempat di mana semua anak diperlakukan setara, diberi kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi. Di sini, keberagaman bukanlah hambatan, justru keberagaman adalah kekuatan. Guru-guru memastikan setiap anak memiliki cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peserta didik berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki perbedaan dalam perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak seusianya, sehingga membutuhkan layanan khusus. Perbedaan ini bisa terjadi pada fisik, mental, intelektual, dan sosial atau emosional. Contohnya, ada peserta didik yang kesulitan melihat, mendengar, atau bergerak. Ada juga peserta didik yang memiliki kesulitan dalam belajar, berkomunikasi, atau berinteraksi dengan orang lain. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya berfokus pada disabilitas saja, tetapi peserta didik yang memiliki kesulitan ekonomi, memiliki masalah kesehatan, gangguan emosional, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Seorang siswa berkebutuhan khusus berinisial R menjadi korban perundungan atau bullying oleh 7 temannya di SMPN 08 Kota Depok, Jawa Barat. Aksi bullying tersebut terjadi saat korban tengah mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila bersama rekan-rekannya pada Selasa, 1 Oktober 2024. Menurut keterangan orang tua korban, Fahmi, anaknya mendapatkan kekerasan fisik berupa pukulan dan tendangan dari arah belakang. Tak hanya itu, korban juga dilempari batu hingga mengenai bagian muka dan mata. Hal ini dikatakan Fahmi saat ditemui di Polres Metro Depok, Kamis, 3 Oktober 2024. Jadi anak saya kebetulan ini memang siswa inklusi, artinya anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMP 8 Negeri Depok. Nah, memang beliaunya memang butuh ada kapasitas psikologis, dia memang ada batas psikologis yang benar-benar harus dijaga. Nah, tetapi pada tanggal 1 Oktober kemarin saat upacara, jadi ada pembulian pada anak saya. Itu ada pemukulan dan fisik ya, ditendang dari belakang, dan dilempar batu mengenai mata dan mukanya. Habis itu anak saya ini mencoba ingin membalas, tetapi dia tidak bisa karena anak ini emang tipikal autis ringan ya. Jadi dia melampiaskan amarahnya dengan memukul kaca, jadi mengenai kaca kelas itu, jadi mengakibatkan jempol lengan kirinya itu putus uratnya. Jadi pada tanggal 1 Oktober itu dilakukan operasi di Rumah Sakit Brimob. Alhamdulillah itu bisa tersambung kembali. Berdasarkan cuplikan video sebelumnya, insiden bullying yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 8 Depok menunjukkan betapa seriusnya masalah kekerasan di sekolah, yang tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga psikologis korban. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Berbicara tentang pendidikan inklusi di Indonesia, kita bersama perlu ketahui pendidikan yang inklusif merupakan suatu pendekatan
yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung keberagaman. Oleh sebab itu, kita perlu memahami tentang apa saja prinsip dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, yaitu kesetaraan akses, di mana setiap peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Yang kedua, penghargaan terhadap keragaman. Pendidikan inklusi sangat menghargai dan merayakan keberagaman setiap peserta didik, baik dari segi kemampuan, latar belakang, maupun kebutuhan belajar yang berbeda. Yang ketiga, partisipasi penuh. Semua peserta didik harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan kegiatan sekolah secara penuh, terlepas dari latar belakang atau kebutuhan khusus mereka. Yang keempat, kesetaraan dalam pendidikan. Semua peserta didik berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang terakhir, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendidikan inklusi menuntut adanya kolaborasi antara guru, orang tua, peserta didik, staf pendukung, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar siswa. Ayah, ibu, maaf aku tidak bisa mengendalikan diriku. Apakah kau sudah lelah membantuku? Pernahkah engkau mencoba untuk mengerti aku? Apakah engkau ingin menjadi sepertiku? Aku sudah lelah menjadi diriku sendiri. Adakah yang ingin menjadi sepertiku? Aku sudah mencoba agar menjadi lebih baik. Tetapi aku tetap tidak bisa mengendalikan kenakalanku. Aku perlu bergerak. Aku perlu merasakan. Aku perlu mencium. Aku perlu mengecap. Terlalu banyak yang aku lihat. Terlalu banyak yang aku dengar. Kenapa engkau tidak juga mengerti? Aku merasa diriku tidak tertolong lagi. Aku minta maaf karena tidak bisa menjadi anak seperti yang kau impikan. Yang aku inginkan hanyalah menyenangkanmu.
cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka Tetapi aku merasa selalu di mana. seperti berada di dalam tubuh orang lain. Kata mereka Jika waktu mengizinkan, selalu ditimbang. Oh bunda, Tuhan, tiada diri bukan selalu ada di dalam hati. tolong ubah diriku. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua peserta didik. Ingatlah bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang.